Halo, saya Dr. Elvira, dokter spesialis mata. Saya curiga dengan Mas Agus sedih banget ini. Dilihat-lihat, kayaknya matanya masih bisa melihat. Ini harus dicek bener-bener ini matanya ini sama dokter forensik ini. Kayaknya pura-pura buta doang ini orang. Yang gue bikin pertanyaan gue adalah, Agus, kamu baca komen dari mana? Tuh, itu Gus. Kamu tahu nggak sih, kamu sadar nggak sih kalau misalkan kamu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang ngomporin kamu. Padahal ya Gus, sesimpel kamu pakai duit donasinya berobat mata, udah. Abis itu kamu mau pakai duit buat apa? Terserah. Terus drama si Agus nih makin hari makin menjadi. Awalnya gue respect nih sama si Agus ini, dengan kondisi yang telah menimpa dia, gue respect banget. Tapi makin kesini, makin hari, gue makin gak respect sama lu, Gus. Ya, lu makin kesini makin nyerang Tenovi aja lu, ya, tega. Kemarin ada sempet Jujur saja, saya curiga dengan Mas Agus sedih banget ini. Dilihat-lihat, kayaknya matanya masih bisa melihat. Masalahnya bukan ngurusin mata, malah ngurusin ngelaporin Tenovi, ngurusin duit. Kayaknya masih bisa ngelihat deh si Agus ini, pura-pura buta. Ini harus dicek bener-bener ini matanya ini sama dokter forensik ini. Kayaknya pura-pura buta doang ini orang. Coba kalian jadi saya, gimana rasanya gitu? Gimana rasanya jadi? Kalau misalkan kami jadi Mas Agus, ini misalkan nih, kalau benar kejadian yang baru-baru ini ramai, yaitu bahwa Mas Agus dan atau keluarga Mas Agus menggunakan uang donasi tidak pada tempatnya, nah kami akan sadar diri, kami tidak akan melakukan itu, insya Allah, gitu. Karena uang seperti itu, benar kata Mas Agus, uang seperti itu tidak akan bisa mengembalikan penglihatan, kan? Ya oleh karena itu kami akan sadar diri menggunakan uang itu dengan semestinya sebagaimana harapan para donatur. Lalu jikalau ada kebutuhan yang lain, mungkin kami akan penuhi setelah pengobatan selesai. Begitu Mas Agus. Tetapi kami mensyukuri apa yang ada pada diri kami. Dan kami selalu mendoakan Mas Agus semoga bisa ikhlas, bisa ridho menerima keadaan saat ini. Nah guys, jadi saking geramnya warganet dan juga masyarakat Indonesia terhadap tingkah laku Agus ini yang masih saja bersikukuh untuk melaporkan Tenovi dan tidak mau berdamai, banyak masyarakat Indonesia yang bahkan curiga sebenarnya si Agus ini beneran buta atau tidak, atau sekarang matanya sudah dibutakan oleh uang donasi tersebut. Padahal sebenarnya solusinya gampang. Agus tinggal mendatangi Tenovi dan meminta maaf secara tulus bahwasanya memang mungkin selama ini ya, dari kasus yang kemarin melaporkan ini, Agus khilaf dan juga telah mendapatkan bisikan dari orang-orang yang cuma memanfaatkan situasinya. Agus bisa tuh kembali bermediasi dengan Tenovi dan juga melanjutkan pengobatannya. Masih banyak yang perlu diperhatikan. Selain dari kesembuhan matanya, dia juga bisa seharusnya memperhatikan kesembuhan untuk luka bakar di kulitnya dan juga kesehatan mentalnya. Harusnya Agus lebih fokus kepada penyembuhan baik secara fisik maupun mental, yaitu ke psikolog dan juga ke dokter-dokter ahli di bidangnya. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Jelas ini Agus menyerahkan uang ke Nopi itu tidak sukarela. Saya jamin tidak sukarela. Dia tertekan. Ya, dia tertekan. Kalau Agus menyerahkan uang ke Nopi
dengan sukarela, maka Agus yang akan menghubungi Nopi, Agus yang mencari Nopi. Kemudian Agus mungkin akan bilang, Mbak Nopi kayaknya uangnya lebih baik disimpan Mbak Nopi aja gitu loh. Itu baru sukarela. Namun ini nggak sukarela. Setelah Agus megang uang, Nopi bikin video YouTube, 4 video YouTube panjang-panjang. Judulnya semua masalah uang ini. Katanya rekening Agus dipisah, katanya uang Agus dibeginikan, uang Agus tidak transparan. Nopi bikin video 4 YouTube. Ya, bikin video. Dan video itu ditonton oleh netizen. Di video Nopi itulah yang kemudian membuat netizen marah kepada Agus. Padahal itu uang sudah uang Agus karena tidak ada tersentuh yayasan, tapi langsung ke rekening Agus. Jadi omong kosong kalau dibilang Agus sukarela. Ngapain sukarela, orang dia butuh uang itu untuk berobat kan? Ya, itu sudah uang Agus, tidak ada urusan aturan yayasan mengikat uang Agus. Sama kayak contoh BLT dulu ya, bantuan langsung tunai waktu COVID pandemi dulu. Kalian dikasih uang 500 oleh pemerintah untuk beli sembako. Tapi kalian misalnya kalian belikan HP. Ya kan, kalian belikan HP, dikasih uang 500.000 oleh pemerintah, kalian belikan HP. Apakah pemerintah marah? Enggak marah. Terserah kalian, itu sudah uang kalian, hak kalian. Pemerintah enggak marah. Kalau kelaparan ya resiko kalian kan gitu. Sama kayak Agus, ini udah uang Agus. Ngapain lagi yayasan Nopi seolah-olah uang dia? Alasannya bagus, bikin baper demi membantu donatur, mengawasi donatur gitu, kata Nopi. Ya, jadi Agus dan keluarga tertekan di situ. Sampai Agus nyembah kaki Nopi, salaman dengan Nopi. Ya, Nopi yang bikin video 4 video di YouTube. Lihat Denny Sumargo aja yang dapat 1,4 miliar diam. Nopi yang 35 juta bikin 4 video YouTube yang membuat orang-orang menyerang Agus. Ujung-ujungnya dipindah ke yayasan dia. Kenapa tidak diamankan Denny Sumargo saja yang dapat 1,4 M? Kenapa harus ke Nopi yang 35 juta? Ya, kalau dibilang sukarela enggak, dia tertekan, diajak ke sana. Cap jempol. Ya, ternyata pemindahan. Terus 300 juta katanya nanti dilaporkan Dinsos. Buat apa Agus dilaporkan Dinsos? Itu uang dia. Ya, jadi trik. Saya lihat trik mainannya di sini. Itu Teh Novi nggak mau apa yang laporin Agus. Kayak gue tuh udah capek banget ngeliatin Agus lewat mulu. Udah gitu ngerengek-ngerengek, marah-marah, capek. Mau ngomong sesuatu takutnya gue kenapa-napa gitu kan. Soalnya dia lagi kena musibah. Tapi mulutnya dia begitu. Yang di podcastnya Uya Kuya, ya yang terbaru, kan dia ngomong tuh ya. Ini gue nggak nonton videonya sih ya, cuman tapi dia lewat terus kan di FYP TikTok. Dia ngomong gini kan, saya tuh sedih, Mbak Novi, saya depresi. Netizen tuh komen-komen sampai kayak begitu. Yang gue bikin pertanyaan gue adalah, Agus, kamu baca komen dari mana? Tuh, itu Gus. Kamu tahu nggak sih, kamu sadar nggak sih kalau misalkan kamu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang ngomporin kamu. Padahal ya Gus, sesimpel kamu pakai duit donasinya berobat mata, udah. Abis itu kamu mau pakai duitnya buat apa? Terserah Gus. Tapi kamu udah terlanjur termakan omongan-omongan kanan kiri mungkin. Nggak tahu juga ya. Udah deh, udah 1,5 mendingan kerja, nabung, kekumpul kok segitu. Ya guys, dari yang Agus sampaikan berarti Agus ini mengetahui ya guys ya apa saja isi dari komentar-komentar netizen terhadap dirinya, baik itu dari komentar maupun hujatan-hujatan yang menyakiti hati Agus dan keluarga. Di sini ada 2 kemungkinan ya guys. Yang pertama, memang Agus ini masih bisa melihat. Toh buktinya banyak statement yang disampaikan dan mengatakan dia itu membaca dan mengetahui isi komentar netizen, sangat-sangat menyakiti hati dan keluarganya. Apakah benar dia masih bisa melihat? Atau seperti apa? Kalau tidak, kenapa dia bisa mengetahui komentar-komentar tersebut? Kemungkinan yang kedua berarti dia mendapatkan informasi melalui keluarganya yang memberitahukan apa saja isi komentar negatif terhadap Agus dan keluarganya tersebut. Kalau memang ya guys ya, keluarganya yang mengasih tahu apa saja komentar dan hujatan netizen, berarti kita dapat melihat di sini keluarga Agus ini juga tidak terlalu memikirkan psikisnya Agus ini. Kenapa dia juga menyampaikan apa saja isi komentar negatif atau hujatan-hujatan netizen terhadap Agus ini, padahal dia mengetahui Agus ini sedang down atau sedang lagi ditimpa masalah atau mendapat hujatan dari netizen yang begitu banyak. Namun terlepas dari itu semua, kita mendoakan ya guys, semoga Agus dan Teh Novi segera menyelesaikan masalahnya dan menemukan titik terang.
Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, apakah dia bakalan berdamai dan mencabut laporannya terhadap Teh Novi atau memang masih berlanjut dan memanas seperti sekarang. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Agus dan Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.